Ini adalah Gunung Kawi yang begitu banyak menyimpan misteri dan mistis. Gunung Kawi yang terkenal dengan ritual pesugihan. Gunung Kawi yang terletak di Malang, Jawa Timur ini sebetulnya adalah tempat berziarah. Karena di lereng Gunung Kawi ini ada salah satu makam yang dikeramakan, yaitu makam Mbah Sujogo, adalah penasehat Pangeran Diponegoro. Sebelum mengakhiri hidupnya, Mbah Jogo menanam sebuah pohon yang disebut dengan pohon Dewandaru ataupun pohon kesabaran. Orang-orang yang datang dan berziarah ke makam Mbah Jogo selalu diberikan keberkahan dan kesuksesan jika berhasil membawa pohon buah ataupun ranting yang jatuh dari pohon Dewandaru ataupun pohon kesabaran. Akhirnya orang-orang yang datang dan berziarah ke makam Mbah Jogo ini memang benar-benar mengharapkan ada sesuatu ataupun ranting dan daun dari pohon Dewandaru ataupun pohon kesabaran ini jatuh. Masyarakat sangat menanti-nantikan ada ranting yang jatuh dari pohon Dewandaru ini, karena memang dianggap memberikan keberuntungan dan kekayaan. Dari kisah pohon Dewandaru ataupun pohon kesabaran inilah mitos itu beredar, sehingga banyak masyarakat yang datang berbondong-bondong ke Gunung Kawi hanya sekedar mengharapkan kekayaan ataupun menjalani ritual pesugihan. Mereka yang mempercayai ritual pesugihan yang datangnya dari luar daerah bahkan sampai dari luar negeri. Mereka sengaja datang ke Gunung Kawi niatnya hanya sekedar untuk mencari kekayaan dan pesugihan. Terlepas benar ataukah hanya sekedar ini salah kaprah saja, yang jelas sudah banyak orang yang datang ke Gunung Kawi dan melakukan ritual-ritual tertentu untuk mencapai pesugihan. Ritual pesugihan ataupun nyupang ini memang tidak dibenarkan oleh agama Islam, karena uang hasil dari pesugihan hanya akan membuat seseorang menjadi lupa diri dan takabur, sampai disebut-sebut mereka adalah orang-orang yang musyrik yang memang sudah menduakan Tuhan. Kekayaan yang begitu mudah diraih oleh seseorang yang menjalani ritual-ritual pesugihan. Uang hasil pesugihan memang begitu melimpah, namun tidak berkah, karena akan mendatangkan masalah di kemudian hari. Tidak sedikit orang-orang yang menjalani ritual kekayaan ini menjadikan anak, istri, bahkan ibu kandungnya sendiri dijadikan tumbal pesugihan. Ciri-ciri orang yang menjalani ritual pesugihan: dia suka mendatangi suatu tempat di luar daerah, baik itu gunung ataupun suatu tempat di rumah-rumah orang-orang pintar ataupun paranormal ataupun dukun sekalipun. Lalu kemudian orang ini akan pulang ke rumah dan melakukan ritual mandi kembang tengah malam di malam-malam tertentu, khususnya di malam Jumat Kliwon. Setelah itu dia akan mencapai kekayaan ataupun kaya mendadak. Perhatikan, perjalanan seseorang ini akan menjadi kaya dalam jangka waktu 2 ataupun 3 tahun. Setelah kekayaannya berjalan mencapai 2 ataupun 3 tahun, perhatikan, pasti ada salah satu anggota keluarganya yang dia jadikan tumbal pesugihan.
Orang yang menjalani ritual pesugihan pasti akan menjadi lupa diri sampai anggota keluarganya pun dijadikan tumbal pesugihan. Inilah pesugihan yang meminta tumbal karena mereka menggunakan para jin-jin kafir yang nantinya akan meminta tumbal akibat dari ritual pesugihan yang dia lakukan. Setiap ritual pesugihan pasti akan meminta tumbal di kemudian hari karena mereka melibatkan para jin-jin kafir dan para makhluk gaib sebagai pendukung kekayaan. Jadi bohong jika ada orang ataupun dukun yang mengiming-imingi sebuah ritual kekayaan tanpa tumbal, ataupun mereka menyebut ritual pesugihan putih. Jadi tidak ada istilah pesugihan putih. Pesugihan ya pesugihan karena mereka sudah menyimpang dan musyrik. Tidak mungkin disebut aliran putih yang namanya melakukan pesugihan karena sudah meminta dan memohon kekayaan pada jin-jin kafir dan makhluk-makhluk gaib. Artinya mereka memang sudah musyrik dan menduakan Tuhan. Perbuatan musyrik adalah dosa besar yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para pecinta sejarah, mitos, mistis, dan gaib. Sampai di sini saja video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengambil hikmah dari semua ini. Dan mudah-mudahan video kali ini bisa dijadikan cermin kehidupan untuk kita semua. Saya Gusti Patih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Sampurasun, sampurasun, sampurasun.